Halo teman-teman semua, kali ini aku bakal melakukan perjalanan dari Jakarta menuju ke Bogor dengan aman dan juga nyaman buat teman-teman semua yang udah capek berdesak-desakan dan sudah males transit di stasiun Manggarai. Bisa simak terus videonya dan jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe teman-teman. Pagi hari ini aku sudah berada di Terminal Bus Tanjung Priok, Jakarta Utara. Rencananya aku bakal menuju ke Kota Bogor, Jawa Barat. Nah, biasanya aku kan ke Bogor itu naik kereta api listrik ya teman-teman, atau yang sering disebut dengan KRL. Tapi karena aku sudah bosen dengan keramaian dan juga desak-desakan di dalam kereta, jadi aku putuskan untuk naik bis saja. Kebetulan dari Tanjung Priok menuju ke Bogor sampai dengan Ciawi itu ada bis ya teman-teman. Biasanya diisi oleh Agramas, Kramat Jati, ataupun Lorena. Oh ya, satu lagi ada juga bis Garuda ya teman-teman. Jadi aku hari ini mau mencoba naik bis saja dari Tanjung Priok menuju ke Kota Bogor. Dan seperti apa untuk perjalanannya? Yuk kita simak terus videonya. Jadi untuk bis keberangkatan menuju Bogor, kalian bisa tunggu di dekat pintu keluar sini teman-teman. Dan untuk tiketnya kalian bisa beli langsung di dalam bis ya. Beda halnya dengan bis antar kota antar provinsi yang kalian harus beli dulu di loket penjualan tiket terminal ya teman-teman. Untuk loket penjualan tiketnya itu ada di atas gedung terminal sana. Tapi buat kalian yang mau ke Bogor, kalian tinggal naik aja langsung ke dalam bis. Dan nanti ketika sedang berada di perjalanan, ada pak kondektur yang menarik ongkosnya. Jadi kalian nggak perlu beli tiket terlebih dahulu teman-teman. Oke, jadi ini aku udah ada di dalam bis Agramas dengan rute dari Tanjung Priok menuju ke Bogor. Ini terakhirnya ada di Ciawi, kalau enggak di Baranangsia. Coba nanti kita lihat aja untuk tujuan akhirnya di Bogornya mana teman-teman. Dan untuk sasis dari bus ini itu memakai sasis Hino RG teman-teman. Dan kalau Hino RG itu rem tangannya masih ada di sebelah kiri driver dan bentuknya
masih kayak manual kayak gini, tarikan kayak gini teman-teman. Nah kalau Hino RK itu kan udah ada di sebelah sana loh teman-teman. Nah di sebelah sana. Tapi kalau Hino RD itu masih di sebelah sini, itu masih manual kayak gini teman-teman, belum pakai angin. Kalau yang Hino RK di sebelah kanan sana depan itu udah pakai angin, ini masih manual kayak gini teman-teman. Dan untuk bodi dari bus ini itu memakai bodi dari Rahayu Sentosa, yang mana karoserinya itu udah tidak produksi unit bis lagi teman-teman. Jadi emang unit ini cukup spesial ya bagi saya. Bisa dilihat ini dari instrumennya. Nah ini model-model lama dari karoseri Rahayu Sentosa. Untuk dashboardnya juga cukup klasik ya teman-teman, masih rata kayak gitu. Kalau dashboard yang sekarang itu kan udah tinggi-tinggi kayak gitu ya, ini masih rata kayak gini teman-teman. Tak lupa di bis ini juga terdapat yang namanya apa, walaupun di sini umurnya sudah tidak muda lagi, tapi masih tersedia yang namanya apa. Jadi selama dalam perjalanan itu safety-nya bisa lebih terjaga ya, karena apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya kebakaran, itu bisa langsung diatasi dengan yang namanya APAR teman-teman. Dan untuk entertainment sendiri, nah di sini ada sebuah TV yang nampaknya mungkin sudah tidak berfungsi lagi ya, mungkin karena usianya yang sudah tidak muda lagi, jadi beberapa fasilitas sudah tidak berfungsi lagi ya. Nah untuk lover AC nya sendiri seperti ini. Nah ini dia, ini masih terlihat jadul banget ya, tapi untuk AC nya ini cukup dingin teman-teman. Nah untuk AC nya sendiri cukup dingin. Ini untuk lampu bacanya yang jelas sudah tidak berfungsi lagi ya, karena emang bisnya udah cukup tua kayak gini. Tapi untuk AC nya ini masih dingin banget teman-teman, asli AC nya masih dingin. Terus nomor seatnya masih ada juga di sini. Dan coba kita lihat untuk kompartemen sebelah atasnya, ini memang tidak besar-besar banget seperti bis-bis zaman sekarang ya, tapi ini ya masih cukup lah buat nyimpen-nyimpen barang kayak gitu. Nah ini dia untuk jumlah keseluruhan seatnya, kurang lebih ada 59an seat ya. Nggak apa-apa sih ya, karena bis dari Jakarta ke Bogor ini kan rutenya nggak terlalu jauh, jadi no problem. Nah kayak gini. Untuk seatnya sendiri kita lihat ya, ini seatnya bukan seat yang tebal, dan juga seatnya ini paten teman-teman, nggak ada tuas untuk reclining seat ataupun untuk merebahkan seatnya. Jadi emang udah paten kayak gini ya, nggak berharap lebih sih ya, karena ini kan bis jarak pendek, ini jaraknya cuman ya paling 50 kilometeran aja. Dan untuk seatnya ini nggak tebel juga teman-teman, tapi yang aku suka seatnya ini udah memakai bahan beludru. Nah jadi kalau misalnya kalian kedinginan, ini bisa cukup untuk menahan rasa dingin teman-teman semua ya. Seperti ini, nggak tebel-tebel amat ya, tapi kita mau cek untuk jarak antar seatnya ya teman-teman. Untuk yang sebelah kiri, seat sebelah kiri ini ya masih oke lah ya, nggak sempit-sempit banget, tapi juga nggak longgar-longgar banget. Tapi untuk yang sebelah kiri kanan sini, ini menurutku lebih lega ya, apalagi yang sebelah lorong sini, seat bagian depan sendiri itu masih oke banget teman-teman. Kayak gitu, kita coba cek yang seat kedua. Nah ini juga masih sama ya, masih lega, masih longgar kayak gini. Jadi ya oke aja sih menurutku ya. Nah kayak gitu teman-teman.
Akhirnya diberangkatkan dari Terminal Bus Tanjung Priok Jakarta Utara sekitar jam 8:21 menit. Dari Terminal Tanjung Priok ini kita cuma bawa penumpang kurang dari 10 orang teman-teman. Maka dari itu bis ini melaju dengan sangat lambat dari Terminal Tanjung Priok ini sampai dengan sebelum masuk tol kayak gitu teman-teman. Di sebelah utara sini ada kantornya PEL nih teman-teman, karena di belakang gedung itu langsung bertemu dengan pelabuhan dan lautan lepas kayak gitu. Ini orang enak. Ini orang enak minggu. Paling kok Bogor toh. Iya. Minggu. Kira-kira kaya wis. Iya. Mati ngerti ini bermongkat makan ngerti ini jalan kasari beli penumpang ya. Wangi hampir. Angel ya. Karepe wong 6 kon mangkat. Oke teman-teman, kita buka map dulu. Ini untuk jarak dari Tanjung Priok menuju ke Terminal Ciawi Bogor kurang lebih ada 66 km saja. Dan untuk waktunya kita perlu 57 menit, kita bulatkan jadi 1 jam perjalanan itu dalam kondisi lancar dan tanpa ngetem. Tapi karena bis ini masih mencari sewa dan jalannya juga lambat ya teman-teman, jadi kita alokasikan waktu sekitar 1,5 sampai 2 jam perjalanan. Ya kita lihat aja nanti kira-kira sampai Ciawi jam berapa. Untuk sementara bis kita ini masih ngetem di sekitar pelabuhan Tanjung Priok. Nah itu ada bus CBU dari Luwiliang, tujuan akhir Terminal Tanjung Priok. Sekedar informasi buat teman-teman yang mau naik kapal dari pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, kalian bisa masuk lewat sini ya, tempat masuknya motor dan juga pejalan kaki. Karena kalau yang di sebelah utara sana itu merupakan tempat masuknya mobil dan para truk-truk kontainer gitu teman-teman. Jadi kalau yang bawa motor ataupun ngojek pasti lewat situ teman-teman. Ini jam 8:30, kita lagi ada di Simpang Enggano. Nah di depan sini tuh banyak sekali penumpang yang menunggu bis mulai dari tujuan ke Bogor, Merak, Bandung dan sebagainya. Jadi buat teman-teman yang nggak mau repot-repot menuju ke Terminal Tanjung Priok, kalian bisa nunggu di persimpangan sini teman-teman. Nah ini kalau ke kiri sana menuju ke arah terminal kontainer, terminal peti kemas. Nah kita belok kanan menuju ke tol dalam kota. Bogor Ciawi. Ciawi. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga, kok masih banyak pengangguran merajalela. Yang masih pengangguran luntang lantung cari makan, bagi yang karyawan ya gaji bulan
berbagi. Kalau kamu bisa bos terakhir di Ciawi sampai di Ciawi apa di mana? Di Ciawi jam 3 terakhir. Oke, ini sekitar jam 9 pagi, kita lagi ngetem di dekatnya Gudang Garam. Itu ada kantornya Gudang Garam di daerah Cempaka Putih. Nah, itu di sana ada gerbang tol Cempaka Putih. Nanti kita bakal masuk tol di gerbang tol Cempaka Putih sampai dengan nanti ke Terminal Baranang Siang. Jadi untuk bis kita kali ini memakai bodi dari Rahayu Sentosa ya, Evo T. Dan untuk bodinya kira-kira seperti ini. Dan yang aku suka dari bis ini itu dari headlampnya teman-teman. Ini klasik sekali ya, unik banget. Kalau dilihat itu elegan banget gitu teman-teman. Dan itu kayaknya sudah diganti sama lampu apa namanya, digital apa namanya ya, LED gitu teman-teman. Keren banget. Lalu untuk liverinya di sebelah samping itu cuma ada tulisan Agrama sama logonya. Simple tapi ini cukup elegan tanpa ada garis ataupun pernak-pernik apapun itu teman-teman. Polos plus. Dan untuk kaca depannya ini kan single glass, jadi wah enak banget untuk pandangan ke depan. Dan juga ke sampingnya itu enggak tertutup oleh yang namanya selenggang kayak gitu teman-teman. Menurutku ini suatu keberuntungan bagiku ya, karena sudah mendapat bodi yang cukup langka dan juga single glass teman-teman. Dan untuk perjalanannya memang tidak terlalu lama ya, karena memang cuma sekitar 60 kilometeran aja ya, paling kalau dari sini sekitar 1 jam sampai 1,5 jaman aja teman-teman. Coba kita lihat aja nanti kira-kira sampai di Ciawi Bogor jam berapa ya. Yuk simak terus videonya. Akhirnya setelah berhenti cukup lama dan penumpang sudah cukup terisi, akhirnya bis kembali melanjutkan perjalanannya dan langsung masuk tol melalui gerbang tol Cempaka Putih. Setelah ini kita langsung masuk tol dalam kota, kemudian dilanjut masuk tol Jagorawi sampai dengan nanti kita tiba di tujuan akhirnya di Ciawi. Oh ya, buat ongkosnya nanti sebentar lagi kayaknya bakal ditarik, dan coba kita lihat ongkosnya berapa dari Jakarta menuju ke Bogor ya teman-teman. Ini orang sini ini aku. Nah, orang kayaknya abot di Joceng yang kau takkan ngesos, saya takkan anu ning Bogor kok. Berat aku main aku. Udah, orang sewa ya aja yuk.
Oh iya, tadi sempet ditarik ongkos oleh Pak Kondektur. Aku kasih uang 50 ribuan dan ini dikembalikan 25.000. Itu artinya untuk rute dari Tanjung Priok menuju ke Bogor sampai dengan Ciawi itu dikenakan tarif kurang lebih Rp25.000 saja. Dan untuk tiketnya itu nggak ada karcisnya ya teman-teman. Jadi kita tinggal menyerahkan duit kita, lalu ya sudah, gitu doang sih. telung puluh kurang sama likur oma 30 nak sentul bisa penuh. Kemarin ada isi sentul ngisi kene 200.000, sisanya sentul bisa. Nah, kan yang diutamakan kan yang orang cekernya di sini loh. Cekernya kan mungkin setelah kurang lebih 60 menit perjalanan dari tadi kita masuk tol di daerah Cempaka Putih, ini kita tiba di persimpangan jalan tol. Yang kiri itu tadi mengarah ke Terminal Baranang Siang ataupun ke Kota Bogor. Kita lurus menuju ke arah Ciawi teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau ke arah Kota Bogor ataupun mau ke Terminal Baranang Siang, Tajur, itu kalian kalau misalnya mau turun di situ, kalian bisa ngomong ke krunya nanti bisnya lewat jalur bawah alias jalur non-tol. Tapi karena penumpang di sini full turun di Ciawi, jadi semua penumpang di bus ini tuh tujuannya ke Ciawi. Jadi bisnya ini langsung lurus lewat tol teman-teman, nggak lewat jalur non-tol kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada penumpang yang turun di Terminal Baranang Siang, pasti bis ini akan keluar tol Bogor situ teman-teman. Tapi karena nggak ada, jadi ya kita langsung aja menuju ke Ciawi gitu teman-teman. Nah, tak beberapa lama dari persimpangan jalan tol tadi, kita langsung tiba di gerbang tol Ciawi teman-teman. Nah, ini kita ambil yang sebelah kiri karena kalau yang lurus itu menuju ke arah tol Bocimi alias Bogor Ciawi
Sukabumi. Itu tandanya sebentar lagi kita akan finish di Terminal Ciawi. Nah, ini sekitar jam setengah 11 siang kita sampai di Ciawi. Bisnya langsung puter balik lagi, itu ke arah Terminal Baranak Siang Bogor, teman-teman. Nah, itu dia, kita langsung melipir menuju ke arah sana. Itu di sana merupakan Terminal Ciawi, teman-teman.